organ gerak manusia. Masih ingat apa itu pengertian organ gerak kan? Ya, anak-anak, pada tubuh manusia dan hewan, organ gerak itu terbagi dua ya. Ada yang disebut organ gerak pasif dan ada juga yang disebut organ gerak aktif. Apa itu, Bu? Nah, perhatikan biar kalian mengerti. Organ gerak pasif adalah tulang, ya. Sedangkan organ gerak aktif adalah otot yang menempel pada tulang. Bukan hanya otot yang kalian suka tunjukkan di tangan seperti ini, ya. Tapi otot itu menempel pada daging, ya, pada tulang manusia dari atas sampai bawah. Nah, sistem gerak antar otot dan tulang ini akan menghasilkan suatu pergerakan sehingga kita sehari-hari bisa berlari, berjalan, ya, dan lain-lain. Nah, anak-anak sekalian, Ibu akan tunjukkan rangka manusia. Kalian harus tahu apa saja nama-nama tulang yang ada pada tubuh kita, mulai dari atas ya, dari tengkorak sampai ke telapak kaki. Nah, di sini tengkorak manusia di atas tentu saja fungsinya untuk melindungi organ bagian dalam yang sangat penting. Apa coba organ manusia yang ada di sini yang digunakan untuk berpikir? Ya, betul sekali. Jadi tengkorak itu adalah tulang yang bisa melindungi otak. Betul. Selanjutnya di bawahnya ini ada rahang ya. Kalau di sini rahang bawah, berarti yang di sini rahang atas ya. Nah, setelah itu di bawahnya lagi di sini ada tulang leher. Oh iya anak-anak, kalian kalau punya kebiasaan selalu memutar-mutar leher sampai bersuara ya. Kadang ada tuh yang suka menjadi kebiasaan, katanya enak Bu kalau lagi pegel-pegel diputar sampai bersuara. Itu tidak boleh ya, karena nanti akan berakibat fatal. Karena di tulang leher ini banyak susunan syaraf. Takutnya nanti ada syaraf kejepit dan bisa mengakibatkan penyakit yang berbahaya. Nah, selanjutnya anak-anak, di bawah tulang leher ini ada kanan kiri ini yang menjunjung di depan ya. Kalian bisa pegang sendiri, namanya tulang selangkah. Ya, sambil kalian pegang tulang selangkah kalian, ada kan menjendol ya. Nah, di belakang tulang selangkah, nih di sini nih ada juga yang menjendol ya, di kanan dan kiri. Itu namanya tulang belikat. Nih, ya tulang belikat. Setelah itu di tengah-tengah ini ada yang tahu tulang apa? Tulang dada ya. Nah, ini tentu saja di sini juga melindungi organ dalam ya yang sangat penting. Nah, yang berluas-luas seperti ini namanya tulang rusuk. Ada yang tahu tidak organ dalam apa yang dilindungi oleh tulang dada dan tulang rusuk ini? Yang ada di sini yang suka berdenyut? Iya betul, ada jantung ya. Kemudian ada paru-paru. Di sini ada hati juga ya. Selanjutnya yang panjang dari bawah leher sampai ke panggul ini di sini namanya tulang belakang ya. Kamu bisa pegang di belakang punggung kamu. Ya, ada yang berruas-ruas. Nah, ini namanya tulang belakang. Panjangnya dari sini ke sini di belakang ya. Selanjutnya, ini juga ada yang menjejol di sini kan? Nih, tulang panggul. Rasa ya panggulnya. Nah, ini dia. Nah, di tangan ada lengan atas ini ya. Dan ada juga lengan bawah. Nah, lengan bawah ini ada dua tulangnya. Bisa kamu rasakan di sini. Nama tulangnya ada tulang pengumpil dan ada tulang hasta. Ya. Kemudian ke bawah, nah sebelah sini ini adalah tulang telapak tangan. Dan tentu saja ini namanya tulang jari tangan.
Ya, sampai situ paham? Baik, kita lanjutkan. Sekarang di kaki. Ya, nih yang bagian atas ini ya. Kalian pasti tahu kan ini tulang apa? Paha. Betul. Ini tempurung. Kalau kata orang Sunda mah batok katanya ya, tempurung. Nih. Kemudian yang di bawahnya ada tulang betis dan tulang kering. Sama seperti tangan ya, kan ada dua. Nah, di kaki juga sama ada dua. Di sini di betis itu ada tulang kering dan tulang betis namanya. Kemudian tulang pergelangan kaki yang ada mata kakinya itu. Nah, dan di bawahnya tulang telapak kaki. Nah, anak-anak nanti kalian harus bisa menyebutkan ya nama-nama tulang yang ditunjukkan oleh gambar atau oleh ibu. Hafalkan nama-namanya ya. Nah, selanjutnya ibu akan menjelaskan tentang kondisi geografis negara Indonesia. Nah, kalau nilai-nilai Pancasila kan sudah ya anak-anak. Nah, ini dia nih peta negara Indonesia. Tuh. Masih ingat ada lagu nasional yang isinya tentang beberapa nama-nama pulau di Indonesia yang begitu banyak. Apa coba? Ya, dari Sabang sampai Merauke tuh. Ya, dari ujung ke ujung. Inilah negara kita tercinta. Nah, negara Indonesia itu memiliki wilayah perairan yang lebih besar dibandingkan wilayah daratannya. Makanya disebut dengan negara maritim. Ingat ya, negara maritim artinya negara Indonesia itu sebagian besar terdiri dari perairan. Bisa dilihat dengan warnanya. Ini biru berarti perairan, lautan di sini ya. 2/3-nya. Nah, sedangkan pulau-pulaunya itu ya terdiri dari ribuan pulau, tidak menyatu, tapi terpisah-pisah. Ya, makanya disebut dengan negara kepulauan. Coba semuanya, ada yang tahu tidak ini namanya pulau apa? Ya, Pulau Sumatera, betul sekali. Nah, ini tempat tinggal kita sekarang di sini Pulau Jawa, ya. Kemudian di atasnya yang paling besar ini pulau apa yang seperti kepala manusia sedang melihat ke samping, namanya apa? Pulau Kalimantan, ya. Dan yang ini yang seperti huruf K, ini Pulau Sulawesi. Ya, anak-anak pun pulau-pulau besarnya ya disebutkan. Tadi Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan yang ini seperti gambar apa ya? Seperti gambar dinosaurus kata anak kecil ya. Ini namanya Pulau Papua atau Irian Jaya. Itu pulau-pulau besarnya. Sedangkan pulau kecilnya kan di sini ada Bali, ya. Ada Nusa Tenggara, tuh. Ada Nias, ada Maluku, dan banyak lagi yang lainnya. Nah, untuk batas-batasnya, kita sebagai warga negara Indonesia harus tahu dong, batas negara kita itu apa saja, Bu? Perhatikan. Di sebelah selatan, nah ini kan selatan itu di bawah ya. Kita berbatasan dengan Australia. Di sini di bawahnya itu ada Australia, negara atau benua yang terkenal dengan hewannya kanguru ya, anak-anak. Nah, kalau sebelah timur di sini kita berbatasan dengan Papua Nugini. Ya, jadi masih satu pulau dengan Papua, tetapi berbeda negara. Papua hanya sampai sini, sedangkan untuk ekornya ini masih ada. Kamu nanti lihat di atas, ini adalah Papua Nugini. Nah, batas sebelah utara ya atau di atas, coba lihat nih. Nih, kenapa Bu ini warna putih? Karena ini adalah negara lain. Di sini bukan negara kita, ini Malaysia dan Brunei Darussalam. Meskipun ada dalam satu pulau, ya, tapi ini berbeda negara.
Jadi di sini Malaysia, di sini Brunei. Ya. Nah, Singapura mana? Ini Singapura di sini, Thailand, ini Filipina. Ya, untuk lebih jelasnya kamu bisa perhatikan di atlas atau bisa juga di Google Map ya, bisa di zoom kan di Google, bisa juga diperkecil. Nah, selain batas-batas yang Ibu jelaskan tadi, kita juga harus tahu letak negara Indonesia secara geografis, yaitu terletak antara dua benua, yaitu di tengah-tengah antara benua Australia tadi yang di bawah dan yang di atasnya ini adalah benua Asia ya. Malaysia, Thailand, Singapura, Brunei itu semuanya masuk ke Asia, termasuk kita, benua Asia ya. Dan terletak juga antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia ini di sini ya. Tuh. Dan Samudra Pasifik. Sekali lagi, negara Indonesia terletak antara dua benua, yaitu benua Australia dan benua Asia, dan terletak juga atau diapit antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Bagaimana anak-anakku? Sudah cukup jelas tentang kondisi geografis negara kita? Nah, kalau seperti itu, silahkan Ibu akan kasih tugas. Kalian boleh melihat di atlas atau di Google Map ya. Ibu akan berikan tugas kamu tuliskan batas-batas Pulau Jawa. Di sini Pulau Jawa ya. Tuh, kamu sebutkan di sini batas utaranya apa, selatannya apa ya, timur dan baratnya. Untuk hari ini cukup sekian dulu belajarnya. Semoga kalian bisa memahaminya. Jika tidak, silahkan tanya langsung ke Ibu. Sekian anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.